Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Kita kembali menjelaskan tentang kesalahan para mutakallimin. Ini sekali lagi kita sudah tatbik atau aplikasikan pemahaman kita tentang ta'wil yang kita sudah jelaskan kepada pemahaman para mutakallimin. Biar tidak terlalu panjang, jadi kita jelaskan memang apa itu ta'wil, apa itu syiah kalam, apa itu tarkib kalam, atau bagaimana itu kesalahan-kesalahannya, supaya nanti kita tidak terlalu panjang lagi menjelaskan. Dan kesalahan mutakallimin itu berputar di situ-situ saja, Nah, katong lihat lagi, kan kalau kemarin katong sudah jelaskan tuh kesalahannya Dr. Abdul Qadir. Sekarang katong lihat yang di Indonesia lah, yang di Indonesia. Di sini kita dapat video seorang Ustadz Fuad. Ada videonya pembahasannya tentang masalah istawa, masalah ta'wil. Cuma Ustaz Fuad ini kan Asy'ari toh. Itu yang kita mau koreksi toh. Dia jelaskan pemahamannya di atas pemahaman Asy'ari. Dia kutip pemahamannya dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mutawalli Asy'arawi ini dia jelas mutakallimin Asy'ari toh. Mutakallimin Asy'ari kalau kita cari fatwa atau penilaian ulama Haramain terhadap Syekh Mutawalli banyak. Salah satunya misalkan Syekh Mustafa Al-Adawi, itu dia punya fatwa bahwa Syekh Mutawalli ini dia akidahnya belum rinci, ya. Belum rinci lah pemahaman tentang masalah rububiyah uluhiyah, mana yang dia itu kan ceritanya. Coba lihat fatwanya biar tidak semua panjang soalnya mungkin. لماذا يحذر بعض العلماء من السماع للشيخ الشعراوي؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله في أمره تفصيل ولا بد. الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر له خرج في حقبة من الزمن كان فيها إلحاد له شوكة في بلاد مصر. كان ثم إلحاد وكان لأهله شوكة في بلاد مصر، فكثيرا ما كان يتكلم على توحيد الربوبية، فنفع الله به في هذا الباب نفعا كبيرا، وأحبه كثيرون جدا من الناس لأنه يحارب الإلحاد في هذا الباب، وهذا شيء حسن بلا ريب. فدلل كثيرا جدا على توحيد الربوبية، ذلك التوحيد الذي كان يجحده أهل الإلحاد. بعد فإن الشيخ رحمة الله عليه وغفر له اتجاهات صوفية معروفة، وقل أن يذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته، ونظر أن يقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، وورد في كلامه حديث ضعيف كحديث مثلا أول ما intinya sini Syekh Mustafa katakan bahwa Syekh Mutawalli Asy'arawi ini sebagian ulama kan mentahdzir, maksudnya melarang begitu, memperingati penuntut ilmu untuk tidak belajar mengambil akidah dari dia. Sebagian para ulama Haramain dan juga ulama bermanhaj salaf yang dong bilang salafi, wahabi apa, atau sentuh itu ya. Saya juga ini bukan salafi, tapi kalau salafi yang dikenal kelompok bukan, saya tidak. Kalau beta ini saya pernah maksudnya bergaul dengan orang yang salafi, yang dong bilang
Salafi kelompok itu bukan, tapi Salafi kan kita pahami metode manhaj itu, cara kita mengambil istimbat suatu hukum itu dari mana itu. Terus apa namanya, di sini Syekh Mustafa bilang bahwa sebagian ulama itu mentahzir Syekh Mutawalla Sya'rawi karena dia ini memang dia itu punya jasa banyak dalam memahamkan non muslim toh, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang tidak kenal Allah. Dia jelaskan Allah itu begini-begini, dari penciptaannya begini toh. Ya, tapi dia ini tidak begitu paham masalah akidah yang tafsiliyah, yang rububiyah mana, yang uluhiyah mana, asma wa sifatnya juga akidahnya akidah mutakallimin. Dia banyak masukkan orang ke Islam, memahamkan orang Islam tentang akidah rububiyah toh, memahami kebesaran Allah dari perbuatan Allah, ciptaan Allah toh, makhluknya. Terus apa namanya, tapi dia kurang dalam memahami orang tentang uluhiyah, hamba membesarkan Allah, perbuatan hamba membesarkan Allah itu bagaimana, jauhi syirik apa yang begitu itu dia kurang. Juga katanya Syekh Mustafa katakan Syekh Sya'rawi ini kalau jelaskan agama kurang sekali kita dengarkan itu dari hadis, jarang sekali. Misalkan ini hadis Bukhari, ini Muslim, jarang. Hanya dia banyak main akal. Ya, kita sudah jelaskan toh di kita punya bab-bab awal tentang mutakallimin itu. Kalau dia kebanyakan lari ke akal. Dia itu lebih mendahulukan akal daripada nusus. Makanya tidak heran kalau dong itu saya sedikit akal dan akal. Coba kita lihat penjelasannya langsung. Sudah 7 menit, yang cepat sekali memang waktunya. Saya juga sebenarnya bisa bikin video yang potong terus kasih nama terus macam-macam itu. Cuma kan tidak banyak waktu. Kita ini tidak banyak waktu. Kita langsung video begini saja. Terus mana. Ini kita lihat bagian pertama ya. Oke deh. Sabar. Sampaikan beliau tadi ketika menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat seperti istawa alal arsh, beliau Syekh Sya'rawi selalu menekankan di awal bahwa jangan bayangkan sifat-sifat Allah itu seperti dengan sifat-sifat manusia, karena dasar dari pemahaman terhadap ayat-ayat ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, inilah ayat yang muhkam. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa itu muhkam dan mutasyabih. Jadi mutasyabihat itu ayat-ayat yang sulit dipahami maknanya, seperti istawa alal arsy ini. Nah, meskipun secara bahasa istawa maknanya adalah menetap di atas, tinggi atau naik, tapi secara akal kan mustahil Allah mengambil tempat atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu namanya mutasyabihan beliau tadi ketika menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat seperti istawa. Dia punya nama ternyata Ustadz Fansuri, Ustadz Fuad Fansuri. Ini dia katakan bahwa Syekh Asy-Sya'rawi katakan bahwa memahami ayat-ayat sifat itu harus dilandasi dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Oke, kita bahas dari sini. Memang kita juga ini memahami seperti itu. Bahkan Imam Abu Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Muhajjah, di situ kan kaidahnya untuk ayat sifat, ya, ayat sifat ini, ayat sifat bukan mutasyabihat, nanti kita jelaskan. Kaidah untuk memahami ayat sifat itu adalah pertama laisa kamitslihi syai'un. Stop, belum stop di situ. Masih ada wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un kata Abu Qasim Al-Subhani artinya nafyu tashbih wa ta'til. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak boleh menyamakan Allah dengan apapun.
dengan sesuatu apapun. Oke, cocok dengan dia. Wa huwa samiul alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini yang kita bahas al-qadru al-mushtarak. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar, manusia juga mendengar. Maha mengetahui, manusia juga ada pengetahuan. Tidak dipungkiri, secara akal pun tidak dipungkiri, secara nusus pun jelas, kita sudah jelaskan panjang-panjang di belakang. Artinya qadrul mushtarak, kesamaan nama disesuaikan dengan apa yang dibicarakan. Sifat tabi'u lil mausuf. Sudah jelaskan toh. Terus bagaimana kaitannya dengan apa tadi dia bilang ini? Lupa lagi. Al-Arsh, beliau Syekh Sa'rawi selalu Istawa di atas. Bagaimana kaitannya ayat ini, kaidah di sini kita terapkan pada istawa di atas arsy. Nah, istawa di atas arsy ini coba menekankan di awal bahwa jangan bayangkan sifat-sifat Allah itu seperti dengan sifat-sifat dia katakan bahwa jangan bayangkan sifat-sifat makhluk. Oke, cocok, seperti sifat makhluk jangan dibayangkan. Tapi ini yang kita mau bilang toh, tidak dibayangkan, justru kalian bayangkan. Maksudnya begini, misalnya toh, seseorang toh ada bagus salah paham dengan orang lain. Saya pakai kias begini saja, kias akal toh, karena mereka main akal, saya juga main akal ini. Main akal untuk membantah akal toh, tapi bedanya akal saya tunduk dengan nusus dan mereka tidak, mereka mau jadikan akal itu mau pikir zat-zatnya Allah. Itu bedanya. Kalau saya punya akal, pikirkan akal mereka. Ini akal begini, kita kiaskan toh, kita analogikan. Dua orang, si A dan si B kelas. Si A sing enak hati dengan si B toh, lalu tiba-tiba dia bertemu mendadak. Tidak sengaja bertemu. Si A bilang, katong su akrab begini susah diwara toh, artinya su bikin cairkan suasana. Baru si A bilang, katong sing usah jangan anggap yang kemarin itu kayak anggap saya tidak ada lah, kita seperti biasa saja. Oke, sepakat. Di hari yang lain, 1-2 hari kemudian, tiba-tiba si A dalam satu lorong mau lihat, di ujung ada si B, mau ketemuin ya. Tiba-tiba si A paling ke jalur yang lain, paling. Padahal tadi saya bilang jangan bayangkan lagi kita anggap saya seperti biasa, tapi dia berpaling. Berarti di hatinya masih ada sesuatu, di hatinya masih ada ketidakenakan. Berarti bicara yang bilang kemarin, dia bilang kata anggap saja sih ada apa-apa kayak biasa saja, itu omong kosong. Sama dengan ini, jangan bayangkan Allah itu seperti yang lain. Kalau tidak bayangkan Allah seperti yang lain, maka memaknai istawa itu seperti lafaznya, tidak masalah. Karena kenapa? Karena Allah itu bukan makhluk. Kenapa kalian tidak mau lewat saja di lafaz itu? Harus dipalingkan maknanya, karena hati kalian masih ada sesuatu. Hatinya kalian masih ada sesuatu. Kalau kita pahami istawa dengan kata istawa berarti seperti makhluk, baru bilang laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana? Tidak nyambung. Tidak nyambung. Itu kata sudah jelaskan toh, al-qadru al-mushtarak, tarkib kalam. Nanti kata akan jelaskan juga, dia kan dijelaskan juga di kesalahan berikutnya ini tentang mana istawa adalah istaula. Apakah dari segi tarkib kalam itu cocok atau tidak? Banyak yang protes. Imam Baihaqi sendiri protes. Memang dalam Asy'ariyah itu terbagi toh, ada yang tafwid, ada yang takwil. Bayangkan dari segi akidah saja dong berbeda lah. Tafwid dan takwil berbeda lah. Katong pulangkan saja kepada lafaznya, nanti memahaminya berdasarkan pembahasannya. Kalau lafaz itu ke makhluk, pahamilah berdasarkan sifat makhluk. Kalau ke Allah, ya tidak bisa dipahami sifat-sifat zat-zatnya Allah itu dengan akal. Karena yang katong bahas ini bukan makhluk, katong bahas. Jadi kalau Allah beristawa, apa makna istawa? Istawa itu jelas dia naik tinggi, menguasai toh. Dia tapi dong bilang di sini masalah begini. Masalah kalau Allah naik
berarti Allah itu berubah. Tadinya tidak naik, sekarang naik. Terus Allah berarti mengambil tempat. Wah, ini takyif namanya. Ini kaifiyah. Dia pikirkan sampai di situnya susah. Kita sudah jelaskan toh, kalau manusia makhluk yang begitu mungkin dia sudah artinya berubah. Tadinya dia dalam rendah, lalu dia tinggi. Bagaimana itu? Tapi kalau Allah, saya bisa bilang berarti Allah tadi rendah, lalu Allah tinggi. Maksudnya rendah apa maksudmu? Rendah zatnya atau rendah ma'nawiyahnya? Bagaimana itu? Keliru. Allah itu Khalik. Kita mau pikirkan itu semua tidak bisa diterapkan, karena pembicaraan tentang tinggi dan rendah, berpindah sana ke sini, itu pembicaraan makhluk. Padahal kita sudah bilang tadi bahwa memahami sifat laisa kamitslihi syai'un, tidak sama Allah dengan sesuatu pun. Lalu kenapa dipalingkan lagi? Kayak orang yang bilang tidak ada masalah, terus baku dapat di satu lorong, lari dia, berarti dia yang masalah toh. 16 menit. Wah, terus manusia, karena dasar dari pemahaman terhadap ayat-ayat ini adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, inilah ayat yang muhkam. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa itu muhkam dan mutasyabih. Jadi mutasyabihat itu ayat-ayat yang sulit dipahami maknanya, seperti istawa alal arsy. Dia keliru di sini memahami. Kata sudah jelaskan di mukadimah atau alhamdulillah kata sudah jelaskan, atau tinggal jalan dengan apa yang cepat-cepat atau tinggal jelaskan cepat-cepat bahwa ayat mutasyabihat itu ayat-ayat mutasyabihat itu sudah dijelaskan poin-poinnya tuh sama Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, sudah dijelaskan juga. Bahkan dong punya imam sendiri, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamin adami penjelasannya, Ibnul Jauzi adami penjelasannya. Ini ulama-ulama salaf semua kecuali Abu Hasan tadi. Mereka itu tidak ada bilang ayat-ayat sifat ayat mutasyabihat. Dong sing anggap ayat sifat itu mutasyabihat. Bayangkan itu. Dong sing anggap bahwa ayat sifat itu adalah ayat mutasyabihat. Karena kenapa? Karena ayat sifat itu dipahami maknanya dari lafaznya. Sebagaimana kita sudah jelaskan tuh kata Waqi' yang dinukilkan oleh Daruqutni dalam kitabnya Al-Sifat, bahwa kami mendapati Sufyan, kami mendapati Ismail bin Khalid, kami mendapati ulama-ulama sezaman salaf tidak mentafsirkan makna lafaz-lafaz itu. Maksudnya bagaimana tidak mentafsirkan? Abu Ubaid Al-Qasim yang merupakan salah satu perawi dari perkataan Waqi' ke perkataan Yahya bin Ma'in ini, dia jelaskan, perawi lebih paham toh. Perawi katakan bahwa idza qila lana kaif, kalau dikatakan bagaimana itu istawanya, la naqulu bil kaif, kami itu tidak bicara kaif, kami tidak bicara bagaimananya. Artinya Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu menjelaskan juga perkataan Sufyan yang dinukilkan Waqi' tadi. Sufyan bilang tafsiru qira'atuhu tafsiruhu. Kata sudah jelaskan ini. Tafsirnya adalah bacaannya. Itu yang dipahami salaf. Jadi kalau seperti itu memang bukan mutasyabihat itu ayat sifat, karena bacaannya dipahami sebagaimana lafaznya itu yang dipahami. Begitu. Itu kata sudah jelaskan di video-video kemarin toh. Nah, coba kata pun sampai lanjut. Ini, meskipun secara bahasa istawa maknanya adalah menetap. Dia akui sendiri secara bahasa jelas maknanya menetap, tinggi, toh. Tapi secara akal dia bilang sini pahami. Siapa suruh kau pahami dari akal? Lanjut dulu ini supaya dia sampai 20 menit. Nanti kita lanjut.